Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله atas nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Malam ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita tahsin dan tafsir ringkas dari Surah Al-Baqarah ayat 243. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين.
الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم
يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. Ayat ini insyaallah akan kita bahas dalam malam ini. Huruf yang pertama itu huruf hamzah, huruf syiddah dan jahar. Kemudian lam huruf tawassut, baina syiddah wa rakhawah. Tipis ya. Alam dan mim sukun kemudian ta. Ini izhar syafawi. Jadi bibirnya rapat dan ditekan. Karena mim huruf tawassut, jadi tetap mengalir sebagian dari suara. Kemudian ta, syiddah dan hams. Ra huruf tawassut. Kemudian ra juga termasuk huruf takrir. Memiliki getaran, jadi maksimalnya hanya 2 getaran. Alam tara. Jadi ta tetap tipis ya, tidak boleh tebal karena pengaruh ra bukan ro. Jadi tidak boleh dibaca dengan o. Tapi dia fathah namun tebal. Tara. Alam tara. Kemudian hamzah sini berharakat kasrah. I syiddah dan jahar. Lam huruf tawassut. Ilal ladzi la huruf tawassut baina syiddah wa rakhawah. Dan juga huruf tipis. Zi huruf za, rakhawah dan jahar. Zi mengalir suara, ujung lidah di ujung gigi seri atas. Zi panjang 2 harakat. Kemudian nun huruf tawassut baina syiddah wa rakhawah. Ilal ladzina. Nah, tipis ya. Kemudian huruf kha, huruf hamas dan rakhawah keluar di ujung tenggorokan. Kha juga tidak boleh cenderung ke o, dia tetap fathah namun tebal. Ra juga kita jelaskan tawassut. Kemudian jim syiddah dan jahar. Ju, jadi bagian tengah lidah terangkat ke lengan dari atas sehingga makhrajnya tertutup rapat ya. Setelahnya waw sukun sebelumnya dhammah limat tabi'i. Kharaju ju ya. Jadi tidak boleh mengalir udara dan suara. Jadi keduanya tertahan ya karena jim huruf syiddah dan jahar. Kemudian mim huruf tawassut ya. Jadi bibirnya rapat di bagian dalam mi gitu ya. Kemudian nun sukun ketemu dengan dal ikhfa, sini dibaca tipis karena dal huruf tarqiq. Min, jadi nunnya disamarkan bunyinya antara masuk ke dalam huruf da dan jelas, huruf dal dan jelas. Kemudian dal huruf syiddah dan jahar. Ujung lidah di usul sanaya al-ulya, pangkal gigi seri atas. Di tipis. Jadi posisi ujung lidah tidak boleh terangkat berlebihan sehingga menjadi tebal ya. Min diyarihim ya huruf rakhawah dan jahar. Dan ra di sini dibaca tipis ya karena kasrah. Dia ya dari tengah lidah ya, bagian tengah lidah terangkat sedikit. Dia huruf rakhawah dan jahar. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah. Jadi tipis, jadi tetap getarannya maksimal hanya 2 getaran. Kemudian ha setelahnya mim sukun kemudian waw ini izhar. Jadi huruf ha tidak boleh cenderung ke mim. Min diyarihim gitu ya. Baik. Dan waw rakhawah dan jahar keluar dari paduan 2 bibir. Wa. Kemudian ha sama huruf hamas dan rakhawah keluar dari pangkal tenggorokan. Wa hum
Wa hum mim sukun temu dengan hamzah syiddah dan apa? Izhar syafawi. Ya. Jadi bibirnya rapat dan ditekan. Wa hum syiddah dan jahar hamzah. Dan lam huruf tawassut. Setelahnya waw sukun mim dhammah di mad tabi'i panjang 2 harakat. Ulufun fa huruf hamzah dan rakhawah keluar dari perut bibir bawah bagian dalam, menempel pada ujung gigi seri atas. Fu, ya. Kemudian dhammatain, dhammah ini 2 garis 2 ketemu dengan ha al-izhar. Kalau tadi izhar syafawi, sekarang izhar halqi. Ulufun, gitu ya. Ulufun ha, ya. Ha huruf yang keluar di tengah tenggorokan. Za huruf rakhawah, jahar ra huruf tawassut baina syiddah wa rakhawah. Kemudian alif lam al-qamariyah. Ha hadaral, hadaral ma, mimnya tidak boleh cenderung ke waw, ya. Ma tipis. Setelahnya waw sukun di mad lin, sebelumnya fathah. Kemudian tinggal waqaf. Di waqaf di sini boleh panjang sampai 6 harakat, tapi minimal 2 harakat. Ya. Maut, waqaf, ya. Jadi ta syiddah dan hamzah. Jadi tidak boleh berlebihan hamzahnya karena dia huruf syiddah. Wa hum ulufun hadaral maut. Wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Baik. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan? Ay alam yablugh ilmaka ayyuhan nabi, belumkah sampai pengetahuanmu wahai nabi? Yang dimaksud ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar alladziina kharaju min buyutihim, berita tentang orang-orang yang telah keluar dan meninggalkan rumah-rumah mereka, keluar dari kampung halaman dan meninggalkan tempat tinggal mereka. Kharaju min diyarihim, ay min buyutihim, wa hum, dan mereka khalqun katsirun, mereka jumlahnya sangat banyak, ya. Jadi suatu kampung keluar semua. Khaufan minal maut bisababil wabah, karena takut dari kematian dikarenakan wabah, ya. Ini sudah terjadi di zaman-zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaju min diyarihim, mereka telah keluar dari rumah-rumah mereka, dari perkampungan mereka, dan sedangkan mereka jumlahnya begitu banyak, ya. Jadi apa penyebab mereka keluar dari perkampungannya, melarikan diri, ya? Sebabnya apa? Takut maut, takut mati, ya. Jadi takut mati. Dikarenakan wabah atau ghairihi, dikarenakan wabah yang merebak atau selainnya penyebabnya. Faktor penyebabnya di sini disebutkan, yang pertama wabah, yang kedua selainnya. Ya. Wallahu a'lam apa itu. Wahum ta'ifatun, mereka adalah, ya, ta'ifatun min Bani Israil, mereka adalah kelompok besar dari Bani Israel.
Jadi jumlahnya sangat banyak. Sebutkan di sini ulufun, ya. Uluf. Gitu. Jadi ribuan. Waqi' bin Jarrah rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata mereka berjumlah 4.000 keluar melarikan diri dari penyakit ta'un atau penyakit pes. Gitu, ya. Luar biasa. Jadi tujuannya apa? Supaya terbebas dari maut, dari kematian. Ini kaum terdahulu, ya. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, jadi mereka berkata, kita akan mendatangi sebuah negeri yang tidak ada kematian, sehingga pada saat mereka berada di tempat tersebut, ya, yang mereka tuju, ya, Allah Subhanahu wa taala justru mematikan mereka semua, ya. Jadi tadinya mereka lari supaya selamat dari kematian, lari ke suatu negeri, suatu daerah agar mereka terbebas dari kematian. Maka ketika mereka sampai di tujuan mereka, justru Allah SWT mengatakan kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Coba. Jadi siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Bukan virus, ya. Ya. Jadi tidak boleh seorang takut kepada sesuatu, takut dari kematian. Karena Allah telah tunjukkan gitu, di negeri tersebut tidak ada wabah, ya, tidak ada virus, ya kan? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Justru Allah matikan mereka semua. Baik. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. Fa huruf hamas dan rukha, qaf syiddah dan jahar. Qa, ya, bagian pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak tebal. Fa qa, ya. Kemudian lam huruf tawassut, la tipis, ujung dari tepi lidah. Faqala, ya. Lam huruf tawassut, ha huruf hamas dan rakhawah, kemudian mim di sini dhammah. Ini sebenarnya tidak berharakat, tapi karena ketemu dua sukun, jadi dikasihlah harakat yang sesuai. Lahumu, jadi lafdzul jalalah dibaca tebal karena sebelumnya dhammah. Kemudian lamnya tebal. Kemudian ha, hu huruf hamas dan rakhawah tipis. Faqala lahumullahu, faqala lahumullahu. Kemudian mim mu huruf tawassul, panjang dua harakat. Ya, karena dhammah, sukun sebelumnya dhammah. Baik, dan ta huruf syiddah dan hamas. Tu juga waw sukun, ya, sebelumnya dhammah, nimat tabi'i. Mutu, tu tipis, syiddah dan hamas, ya. Mutu, ya. Jadi mutu, ada mutu, ya. Sebenarnya matilah kalian. Ada kan tulisan mutu, kan? Mutunya, ya, ada nggak di apa namanya, di produk tertentu itu ada tulisan mutu. Ini bahasa Arab, ya. Matilah. Panjang dua harakat. Kemudian satu huruf hamas dan bawah. Ya. Jadi mengalir udara dan suara, tapi tidak boleh berdesis. Gitu, ya. Atas ini di atas mim, gunna ditahan dua harakat. Ma huruf tawassul, a syiddah dan jahar. Ha huruf hamas dan rakhawah, mengalir suara dan udara. Ya huruf rakhawah dan jahar. Ha huruf hamas dan rakhawah. Setelahnya mim sukun, sebelumnya dhammah.
maka hanya tidak boleh cenderung ke mim. Hu tetap. Tsumma ahyahum. Tsumma ahyahum. Hum. Tsumma ahyahum. Tsumma ahyahum. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. طيب. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang tadi melarikan diri dari al-maut, ya, dari kematian. Mutu, matilah kalian semua. Ya. Famatu, lalu mereka semua mati. Gitu ya. Laki, perempuan semua mati. Langsung seketika semuanya. Berapa ribu mereka? Berapa? 4.000 kata Ibn Abbas. Ya, 4.000 orang satu kali mati. Semua mati. Ya, tumbang semuanya. Bergelimpangan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, ya. Bukan wabah. Ya kan? Buktinya dia melarikan diri dari wabah, ya. Tapi justru mereka mati, ya, bukan karena wabah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mematikan mereka. Tsumma a'adahum ahya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan mereka. Setelah dimatikan kemudian dihidupkan. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan, jadi ketika mereka sudah mati semua, kemudian seorang nabi dari kalangan para nabi melewati mereka, lalu dia berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka, ya. Jadi nabi itu berdoa. Di sini tidak dijelaskan siapa nabi tersebut. Ya. Kalau yang bisa menghidupkan orang mati, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Huruf I. Bukan Isa, tapi Isa. Isa panjang, ya. Nabi Isa. Baik. Jadi seorang nabi ketika telah melihat, ya, bahwasanya orang tersebut semuanya 4.000, kira-kira bagaimana mau gali kuburannya, ya? Ya, tidak mampu. Semuanya mati, binasa semuanya. Mereka telah tumbang semuanya. Maka nabi tersebut yang melintas di daerah perkampungan tersebut atau negeri tersebut berdoa kepada Allah. Tsumma ahyahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan mereka. Ya. Kemudian Allah SWT kembali menghidupkan mereka. Liyubayyina lahum anna al-amra kulluhu biyadihi, ya. Subhanahu. Kulluhu biyadihi subhanahu. Untuk menerangkan kepada kalian. Kepada siapa ini? Kepada kalian, kepada kita semua, ya, kepada umatnya Rasul SAW, untuk menerangkan kepada orang-orang yang takut, ya, dari kematian. Sekarang ini juga demikian, ya. Banyak orang yang takut sehingga tidak salat berjamaah, melalaikan perintah Allah. Salat pun dia bikin soft, renggang, ya, kan? Karena takut apa? Takut nyawa orang lain. Seakan-akan dia yang menjaga nyawa orang lain. Siapa tugasnya? Ada petugasnya. Allah sudah tetapkan, ya. Bukan tugas kita. Makanya kalau kita berhenti mendatangi, kalau khawatir orang tertular, kita baca doa u'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Nabi ajarkan minta perlindungan untuk kalian, gitu, ya. Jadi, Nabi telah mengajarkan semuanya. Jadi jangan kita beranggapan was-was, nanti kalau saya ke masjid, nanti kalau saya rapat, nanti orang lain akan tertular.
Maka ini was-was syaitan, ya. Ini termasuk was-was dari syaitan jin dan manusia. Ya, karena informasi berita akhirnya tersebar seperti itu. Orang beriman pun seakan-akan yang menghidupkan mematikan sudah bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada makhluk selainnya. Nauzubillah, ya. Jadi kalau seorang mukmin dia wajib meyakini bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Maka di sini dalam ayat ini Allah buktikan sebenarnya ini kisah umat sebelum diutusnya Rasulullah SAW, ya, umat Nabi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Allah telah buktikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka seketika dan juga Allah hidupkan mereka kembali, ya, di saat yang sama, bukan satu, ya, ribuan. Ya. Ribuan seketika Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan ini? Jadi berkaitan dengan ayat ini. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah keluar dari kampung halaman mereka sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Dalam hal ini menghidupkan kembali mereka adalah terdapat pelajaran dan dalil konkret atas akan terjadinya tempat kembali secara jasmaniyah pada hari kiamat. Ya. Jadi pada hari kiamat kelak, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali akan menghidupkan manusia, bukan hanya ruhnya tapi juga jasadnya. Ya. Jasadnya kembali utuh seperti sedia kala. Baik. Wa annahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Di sini disebutkan bahwasanya mereka itu tidak punya, ya, tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat untuk diri mereka, ya. Jadi semua tidak ada yang dapat memberikan manfaat kepada seorang dan mudarat, ya, tidak ada kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak perlu ragu, ya, dalam melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah SAW. Tidak perlu kita ragu dan khawatir dengan kematian yang akan menimpa kita, ya, karena segala sesuatu telah Allah tetapkan. Ajal, ya, jadi kematian itu disebabkan ajalnya telah tiba. Ya kan? Benar. Kematian itu disebabkan ajalnya telah tiba, bukan karena faktor yang lainnya. Ya, banyak orang yang sakit bertahun-tahun, ya kan, sudah berbaring di tempat tidur bertahun-tahun tidak mati-mati. Kenapa? Karena belum tiba ajalnya. Ini orang mukmin harus punya sifat seperti itu, ya. Dia meyakini bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Maka tidak perlu khawatir dengan apapun, ya. Dia tetap harus istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, kejayaan sesungguhnya. As-sunnah safinatul nuh. Ya, sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Man rakibah najah. Siapa yang mengendarainya maka dia selamat. Ketika banjir, ya. 2 kali Allah tenggelamkan orang-orang yang membangkang, ya,
Pertama kaumnya Nabi Nuh, kemudian yang kedua Fir'aun dan bala tentaranya, suku Kipti ya. Mesir. Sekarang di Mesir suku Kipti. Masih ada keturunan sampai sekarang. Ya. Tapi yang ikut bersama Fir'aun dan bala tentaranya semua Allah tenggelam. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan faminhum man aghraqna. Ada di antara mereka yang kami tenggelamkan, dibinasakan dengan ditenggelamkan di dalam air. Allah mampu cobakan kalau Fir'aun tenggelam dalam lautan ya, ketika dia ikut serta mengejar Nabiullah Musa dan Bani Israel. Begitu sampai di tengah-tengah, Allah kembalikan, satukan lautan tersebut sehingga dia mati. Berikut bala tentaranya. Kalau kaumnya Nabi Nuh, Allah tenggelamkan juga, bahkan anaknya. Demikian juga istrinya, ya, istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya juga demikian, karena tidak beriman, tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam bahwasanya mereka akan dibinasakan. Dia tidak percaya. Apa katanya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', ya'simuni minal ma'. Saya akan mendaki gunung itu. Dia akan menyelamatkan saya dari air, dari banjir lah. Padahal la 'asimal yawm. Tidak ada yang selamat hari itu kecuali siapa? Yang naik di kapalnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi istri dan anaknya tidak selamat. Gitu ya. Kenapa tidak percaya dengan ucapan Nabi? Jadi air ketika itu dari bumi keluar, dari langit turun bercurah-curah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah mampu. Ya, adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak perlu kita ragu kekuasaannya. Makanya sekarang kita kokoh di atas agama Allah, di atas sunnah dan mendakwahkannya. Kenapa? Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, siapa yang menentang sunnah, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Tidak usah mempersiapkan persenjataan, tidak usah. Dakwah. Nabi-nabi dahulu berdakwah saja. Ya. Yang paling penting itu berdakwah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan dan kebid'ahan. Dan kita istiqamah dalam menjalankannya. Walaupun tantangan dan rintangan pasti akan kita hadapi, ya, tidak mungkin mulus, tidak. Tapi itulah ujian untuk meninggikan derajat kita. Sebenarnya ujian, ya, supaya dinaikkan derajatnya. Makanya Luqman mengatakan kepada anaknya, apa yang beliau katakan? Wasbir ala ma asabak. Bersabar atas cobaan yang menimpa ketika berdakwah. Baik. Jadi wajib kita meyakini bahwasanya yang mampu menghidupkan dan mematikan hanya Allah, dan kelak semua manusia akan dibangkit bukan hanya ruh tapi dengan jasadnya. Ya. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Dari apa diciptakan? Dari tanah. Wa fiha nu'idukum, ke dalamnya kamu dimasukkan. Ada yang enggak mau? Hah? Tidak ada yang tidak mau. Pasti dimasukkan ke dalam tanah. Wa fiha nu'idukum, ke dalamnya kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kamu akan dikeluarkan. Bukan keluar juga, dikeluarkan oleh Allah kelak. Itu ketika pada hari kiamat nanti, ya. Yauma idzin apa? Dalam surah Az-Zalzalah. Apa? Yasturun nasu ashtatan liyura. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha.
Itu. Jadi Allah akan keluarkan beban yang ada di dalam tanah itu. Minal mauta kata ahli tafsir. Beban itu yang dimaksud apa? Apa emas, perak, tembaga, batu bara? Tidak. Manusia sudah tidak lagi peduli dengan itu semua. Sudah game semuanya, ya. Sudah game over. Karena semua sudah mati. Jadi yang ada dalam tanah itu yang dimaksud yang akan dikeluarkan siapa itu? Minal mauta. Itu orang-orang mati. Jadi akan dikeluarkan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, darinya kamu dikeluarkan. Mana kehebatannya pada hari itu? Mana kekuasaannya? Mana kesombongannya? Tidak ada. Ya. Mereka akan bertekuk lutut, tidak bisa berbicara pada hari itu. La yatakallamun, tidak dapat berbicara pada hari itu. Illa man adzinallah, illa man adzina rahman, ya. Kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Tak ada sakit, semua diam, tunduk. Illa man adzina rahman, illa man adzina ya, illa man adzina. Kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Jadi tidak punya, ya, manusia sangat lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Makanya sekarang hadirin sekalian, kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang datang, ya, atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersabar dan istiqamah sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah kejayaan, ya, kesuksesan yang sesungguhnya. Walaupun orang selamat, ya, dia bahagia, mungkin selamat, tapi dia menyelisihi, maka pasti suatu saat dia tidak akan selamat, ya. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat pada hari kiamat kelak. Nauzubillah. Baik. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس الله لذو فضل على الناس. I huruf syiddah dan jahat, tasydid di atas nun, ini gunnah. In tidak boleh cenderung ke khayshum. Jelas. Inna nun huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Kemudian lafdzul jalalah di sini dibaca tebal karena sebelumnya fathah. Inna, gitu ya. Kemudian lafdzul jalalahnya tebal, ha huruf hamzah dan rakhawah. Innallaha ha tipis, ya. Kemudian lam huruf tawassut, zu rakhawah dan jahat. Panjang dua harakat. Lazu di ujung lidah, di ujung gigi seri atas. Lazu. Kemudian fa huruf hamzah dan rakhawah keluar dari perut bibir bawah menempel pada ujung gigi seri atas. Fa. Huruf dhad huruf itba, ya. Rakhawah dan jahat. Fa di kanan dan sandaran dari sisi lidah, kiri atau kanan atau kedua-duanya bersamaan menempel pada geraham atas. Jadi dhadnya tebal tapi fa tipis, ya. Fa mengalir dia, ya, huruf itbaq. Kemudian istitalah yang tidak. Lam di sini kasratain, itu wa kasrah baris dua ketemu dengan ain, ini izhar. Izhar artinya menjelaskan bunyi tanwin. Fadlin, itu jelas. Fadlin. Ain huruf tawassut keluar di tengah tenggorokan. La huruf tawassut.
Kemudian alif lam asyamsiyah. Di sini tasydid di atas nun langsung ya ditahan 2 harakat. Alan gitu. Alan nas. Alan nas. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Baik. Sesungguhnya Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ladzu fadlin, sungguh benar-benar mempunyai karunia ya. Allah SWT mempunyai karunia terhadap manusia, ladzu fadlin 'alan nas, mempunyai karunia. Innallaha ladzu ata'in wa fadlin 'alan nas. Jadi sesungguhnya Allah benar-benar banyak pemberiannya ya. Telah banyak Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada manusia. Ya, karunia kepada manusia banyak Allah berikan. Ladzu ata'in, banyak pemberiannya. Yang ada pada diri kita semuanya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin harus seperti itu, mengakui bahwasanya semua nikmat yang ada pada dirinya, apakah itu kesehatan, jabatan, ya, harta benda, kekayaan, itu semua merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin seperti itu. Bukan seperti Qarun. Kalau Qarun apa dia katakan? Utitu ala ilmin indi, kata Qarun ya. Ini semua karena kecerdasanku. Karena pintar saya berbisnis, makanya saya punya banyak harta. Itu Qarun. Akhirnya Allah benamkan dia ke dalam tanah. Makanya dalam ayat Allah SWT menyebutkan faminhum man khasafna bihil ard. Faminhum man khasafna bihil ard. Ada di antara mereka yang kami benamkan ke dalam tanah. Siapa di antaranya? Qarun ya, bersama harta benda yang dia miliki. Allah butuh kepada harta bendanya? Tidak. Allah tidak berhajat ya, tidak membutuhkan. Ghani, Allah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan. Akan tetapi sebenarnya perintah Allah kepadanya untuk menunaikan apa kewajiban-kewajiban yang harus dia keluarkan dari harta yang dia miliki, keuntungannya kembali kepada dirinya sebenarnya ya. Akan tetapi dia sombong, menyombongkan diri, mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya peroleh karena kecerdasan, karena saya punya punya kelihayan dalam berbisnis. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala benamkan dia berikut harta benda yang dia miliki. Rumahnya, harta kekayaannya semua dibenamkan ke dalam tanah. Ada yang mampu menolongnya? Apakah harta kekayaannya mampu menolongnya? Atau algojo yang dia sewa untuk memikul kunci-kunci gudang yang dia miliki? Tidak ada. Makanya tidak ada yang dapat menolong ya bila azab Allah telah tiba. Maka manusia harus hati-hati ya, jangan sombong ya, jangan menyombongkan diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Harus dia bersyukur, harus dia menyadari bahwasanya semua pemberian itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun.
panjang, wala panjang 2 harokat. Dan kaf syiddah dan hamas. Tasydid di atas nun, gunnah ditahan 2 harokat. Walakinna a hamzah syiddah dan jahar. Dan kaf huruf syiddah dan hamas. Ngalir tetap, tidak boleh berlebihan karena syiddah. Ta. Jadi penyebutan a hamzah di sini tidak boleh cenderung ke kaf, jangan ya. Tapi a di sini ya, min aqsal halqi. Ta huruf hamzah dan rakhawah. Kemudian ra huruf takrir. Ya, jadi maksimal hanya 2 getaran. Aktsaran alif lam asy-syamsiyah dengan tasydid di atas nun, ini gunnah ditahan 2 harokat. Tipis. Kemudian sin huruf shafir sughra si. Walakinna aktsaran nasi aktsaran la huruf tawassut panjang 2 harokat mad tabi'i. Ya huruf rakhawah dan jahar ya, dari tengah lidah. Sya huruf hamzah dan rakhawah ya. Yash gitu ya. Yash tidak boleh tebal karena sya huruf tipis. Kaf huruf syiddah dan hamas. Ru ra huruf takrir. Ru ya. Maksimal hanya 2 getaran. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, artinya mereka tidak bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan. Kenikmatan, apakah itu berkaitan dengan agama mereka, dia mengenal Islam, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kenikmatan berupa keduniaan. Ya. Berupa keduniaan. Itu umum, jadi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Baik. Walakin aktsaran nas la yashkurun ala ni'amihi. Ya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya. Orang yang tidak bersyukur akan dihukum kelak. Ya. Makanya wajib bagi setiap manusia untuk bersyukur, sadar kalau itu adalah karunia Allah ya. Maka pantaskah dia kufur? Tidak pantas ya. Manusia kufur atas nikmat ini tidak pantas ya. Wajib baginya untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan ditambah nikmat itu ya. Nikmat apapun bila seseorang bersyukur akan ditambah gitu ya. Nikmat apapun. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Baik. Jelas ya? Sudah jelas? Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Baik, jadi ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Umar bin Khattab keluar menuju Syam
sekarang Syria. Pada saat beliau berada di Sarai, bertemu dengan para pemimpin pasukan, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabatnya yang lain. Mereka menginformasikan bahwa wabah penyakit telah terjangkit di daerah Syam. Jadi benar-benar memang ya, orang kena di pagi hari, sorenya mati, ya, dan berubah kulitnya. Lalu Abdurrahman bin Auf mendatanginya, yang sebelumnya tidak hadir karena sedang menyelesaikan sebagian hajatnya. Sabari berkata, sungguhnya dalam urusan ini aku memiliki satu pengetahuan. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila sedang terjangkit satu wabah di suatu daerah. Jadi wabah itu tidak mendunia. Wabah itu hanya di daerah tertentu. Sangat dekat antara negeri Arab, Jazirah Arab dengan Syam, dekat. Itu bahkan berbatasan. Jadi terjangkit hanya di satu daerah, yaitu di Syam. Apabila sedang terjangkit satu wabah di suatu daerah, sementara kamu sedang berada di sana, maka janganlah kamu keluar melarikan diri darinya. Tidak boleh. Ya, tetap bersabar. Dan apabila kamu mendengar, tidak boleh melarikan diri darinya. Dan apabila kamu mendengar di suatu daerah sedang terjangkit satu wabah, maka janganlah kamu mendatanginya. Jadi dua. Orang di dalamnya tidak boleh keluar, orang yang di luar tidak boleh masuk. Kalau sekarang wabahnya sudah berubah-ubah deh, ya, seperti satria wajah hitam. Kadang-kadang dia jadi belalang, nanti jadi motor, ya. Sudah berubah dia variannya. Ini dusta belaka. Nauzubillah. Orang yang berdusta dengan tujuan menakut-nakuti orang-orang yang beriman, maka mereka akan diazab oleh Allah pada hari kiamat. Itu membuat fitnah di tengah-tengah manusia, sehingga manusia tidak lagi nyaman dalam mencari nafkahnya, tidak lagi nyaman dalam berbuat baik kepada saudaranya. Orang mau menjenguk orang sakit sudah tidak bisa. Itu ditakut-takuti. Mau melaksanakan jenazahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sudah tidak boleh. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu. Dia buat fitnah kepada orang beriman, laki-laki dan wanita. Kemudian mereka tidak bertaubat. Ya, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabul jahannam. Bagi mereka azab jahannam. Walahum 'adzabul hariq. Dan bagi mereka azab yang membakar mereka. Nauzubillah. Ya, jadi la haula wala quwwata illa billah. Mungkin sampai berapa dia akan berubah bentuk. Maka ini harus mereka berhati-hati, ya, membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka tidak nyaman dalam mencari rezeki, dalam beribadah kepada Allah. Ya, sudah. Tidak boleh lagi rasa takut yang dihinggapi. Maka Allah ancam mereka itu. Diancam dengan azab jahannam dan azab yang membakar. Ada kisah itu wabah berubah-ubah bentuknya. Di zaman salaf tidak ada, bohong semua, bohong belaka. La haula wala quwwata illa billah. Allah mahfadna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah, ya, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Baca itu supaya selamat dari fitnah. Jangan justru takut dan tunduk pada makhluk yang seperti itu, ya. Tidak boleh. Orang mukmin itu punya prinsip dalam beragama, punya prinsip dalam kehidupan. Maksudnya itu yang orang yang di dalam tidak boleh keluar, maksudnya apakah dia akan menyebarkan virus atau di apa namanya tidak boleh keluar karena dia takutkan dengan ayat ini akan dimatikan semua orang atau yang lain justru. Dia dilarang untuk keluar. Nabi itu melarangnya.
melarangnya untuk keluar karena dia bersabar di dalamnya. Ya, bersabar dia akan mendapatkan syahid. Yang bersabar kemudian meyakini la yusibahu illa ma kataballahu lah. Jadi dia bersabar yakin berarti menunjukkan dia sebagai seorang mukmin. Dia bersabar yakin tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Gitu. Itu menguji keimanannya. Dia akan mendapatkan apa? Ajrul syahid, pahala syahid besar. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di luar pembahasan, apa dalil bahwa janji atau suatu perjanjian apabila tidak ditepati termasuk hutang? Al-wa'du dain, itu istilah yang dikatakan ya. Al-wa'du dain, janji itu hutang. Janji ya. Itu termasuk perintah Allah dalam hadis ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri munafik itu apabila dia berjanji dia berkhianat. Idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mengingkari. Itu ciri-ciri munafik. Jadi kalau orang mukmin tidak boleh dia ya. Kalau al-wa'du dain, janji itu hutang, itu wallahu a'lam. Nanti coba kita teliti kembali. Karena janji itu juga akan diminta, ya. Itu bahagian dari akan diminta oleh Allah tanggung jawabnya. Kalau dia telah berjanji sesuatu sehingga dia tidak menempatinya. Karena sifat orang-orang yang beriman, mereka menempati, diantaranya apa? Menempati janji, ya. Mereka menempati janji. Dia harus laksanakan janjinya. Kalau dia lupa, maka minta maaf kepada orang yang telah dia janjikan. Seperti itu. Itu orang mukmin seperti itu. Kalau orang munafik ya suka berjanji dia, ya. Mengubar janji sekarang istilah orang ya. Suka mengubar janji. Itu idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji dia mengingkari. Maka tidak boleh kita seperti orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik. Baik. Ayat yang lain. Waalaikumsalam. Jika seorang anak telah meninggal ayahnya, lalu tanggung jawab adiknya di anak itu, tetapi setelah ibunya menikah lagi, anak itu masih tetap membiayakan adiknya, padahal anak itu telah memiliki ayah tiri, sementara dia juga sudah memiliki keluarga sendiri. Jadi tanggung jawab biaya membiayai, tidak ada tanggung jawab ayah tiri, ya. Jadi ayahnya ya bertanggung jawab. Sekarang kalau sudah meninggal, misalnya ayahnya sudah meninggal, kalau seandainya dia hidup bercerai, maka tanggung jawab tetap tanggung jawab ayah untuk membiayai anak tersebut. Kalau ayahnya meninggal, berarti siapa yang tanggung jawab? Kepada walinya, gitu, kepada wali. Jadi ayah tiri itu sebenarnya tidak punya kewajiban, tapi kalau dia berbuat baik untuk menafkahinya boleh. Ya. Jadi saudaranya yang lebih berhak kalau seandainya dia memiliki kemampuan untuk membiayai. Jadi jangan bersedih ya. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita nafkahkan, itu semua sebenarnya tabungan kita di akhirat. Jadi jangan seakan-akan kita bersedih kok saya masih membiayai. Harus bersyukur kita kepada Allah karena kita bisa berbuat baik. Harusnya seperti itu. Bersyukurlah saya bisa berbuat baik karena ada harta yang Allah titipkan kepada saya sehingga saya bisa berbuat baik kepada adik saya. Jangan seperti itu. Harus bersyukur kita. Jangan merasa beban, jangan. Ya. Karena itu kebaikan, ya kan? Kebaikan. At'imut ta'am. Beri makan. Wa qumu bil lail wan nasu niyam. Bangun di malam hari ketika manusia tidur, tadkhulul jannah bisalam. Kamu masuk surga dengan selamat.
kecuali kita sudah tidak mampu, ya. Jadi ayah tirinya kalau dia mau memberi, maka itu kebaikan darinya. Tanggung jawab nafkah itu kepada wali. Wali bukan ayah tiri tidak termasuk wali. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Allah mengampuni dosa masa lalu yang buruk jika kita sudah bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi? Iya. Karena Allah punya sifat apa? At-Tawwab. Maha menerima taubat. Yang penting taubatnya nasuh, taubat yang benar. Ya, jangan taubat sambal. Sudah kepedesan, taubat saya nggak makan lagi. Tapi nanti makan lagi. Kalau dia sudah lupa. Jadi tidak boleh seperti itu. Taubat dan nasuh, dia taubat berjanji untuk tidak mengulangi. Harus yakin bahwasanya Allah menerima taubatnya. Dalam ayat Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Yubaddilullah, ya Allah ganti. Ya, dosa-dosa yang telah dia perbuat Allah ganti dengan kebaikan karena taubat. Yang penting dia tidak mengulanginya. Ya. Kalau dia mengulangi terjatuh tanpa sadar, taubat lagi. Ya, taubat lagi, taubat lagi. Pokoknya pintu taubat tertutup bila matahari sudah terbit dari sebelah barat, atau nyawa sudah sampai di tenggorokan, sudah ngorok, ya, mau mati. Mau taubat di situ tidak akan diterima lagi. Makanya taubat itu qabla an yugharghir kata Nabi. Jadi taubat itu diterima sebelum nyawa sampai di tenggorokannya. Siapa yang bisa menyembuhkan? Bila orang mau mati ada yang dapat menyembuhkan. Dalam ayat Allah SWT berfirman, "Idza balagatit taraqi wa qil man?" Bila ruh sudah sampai tenggorokan, ya, sudah dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan? Ada yang bisa menyembuhkan? Ada spesialis? Tidak ada. Bahkan mereka sendiri banyak yang sudah mati. Makanya sungguh sombong. Ada yang mengatakan ketika awal-awal pandemi, mengatakan para tim medis, mereka mengatakan kami telah menyelamatkan manusia dari cengkraman malakul maut. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh sangat sombong ucapan itu. Ya. Padahal mereka sendiri akhirnya mati. Jadi ya, seakan-akan malaikat maut itu takut dengan mereka. Yang selamat itu karena belum ajalnya aja, ya kan? Karena belum tiba ajalnya. Itu sombong ucapan seperti itu. Itulah manusia, ya. Manusia bila diberi nikmat maka dia menyombongkan diri. Diberikan kepintaran, akhirnya dia menyombongkan diri. Maka ini tidak boleh. Karena yang mematikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah wakilkan kepada malakul maut untuk mencabut, merenggut nyawa. Siapa yang sudah tiba ajalnya, tidak ada yang selamat. Baik, kita selanjutnya ingin bertanya, jika ingin menikah apakah harus memerlukan restu dari keluarga besar? Ingin menikah, iya. Ingin menikah, yang pertama minta restu dari wali agar mau menikahkan. Kalau keluarga yang lain, tidak. Jadi yang restu itu dari wali. Ya. Kadang-kadang keluarga itu tidak paham agama, ya kan? Mau menikah, ya dia mesti harus begini, harus begitu, dengan ritual-ritual kesyirikan, kebid'ahan. Kalau tidak mau, maka tidak usah diikuti kalau seperti itu. Atau minta ini minta itu, mereka harus dapat bagian juga, misalnya bagian dari maharnya, maka ini tidak boleh, ya, tidak ada dalam Islam seperti itu. Jadi tidak mesti harus mendapatkan restu dari semuanya, yang penting walinya, ya, cukup wali, dan boleh kita mengundang mereka. Apakah cukup hanya restu dari abi, umi? Ya cukup.
Masalah intinya keluarga besar tidak setuju, sedangkan orang tua setuju, ya tidak ada. Yang penting siapa? Walinya. Ubi dan Ubi bukan Abi, bukan Ubi. Abi dan Umi. Ya. Apakah berhak ya pernikahan ini berhak dilanjutkan atau terlanjut? Karena itu kebaikan, ya kan? Nikah itu ibadah, maka lanjut. Tidak boleh justru kita tidak melanjutkan karena mereka tidak setuju, tidak boleh. Yang penting orang tuanya sudah setuju. Jadi solusinya segera menikah, gitu ya. Apa solusinya? Segera, kata Nabi. Gitu. Apabila sudah mendapatkan jodoh, maka disuruh segerakan. Gitu. Kalau bisa malam ini langsung panggil. Jadi harus segerakan. Tidak boleh menanti lama-lama, ya. Wanita bila sudah ketemu jodoh, apa Nabi suruh? Disuruh segerakan. Salat bila sudah tiba waktu, jenazah bila sudah selesai pengurusannya, kemudian seorang gadis bila sudah ketemu jodohnya, disuruh segerakan, sesegera mungkin. Baik. Itu walaupun keluarga besar. Baik, bismillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya bertanya alasan atau hikmah dibalik makruhnya seorang wanita berziarah ke kubur. Berziarah ke kubur itu awalnya dilarang, ya. Kenapa? Karena ketika awal-awal itu keimanan mereka masih lemah. Tapi setelah keimanan mereka sudah kuat, maka Nabi perintahkan fazuruha. Jadi perintah ini fazuruha, ziarahlah kalian ke kubur, baik laki-laki maupun perempuan. Yang tidak boleh ketika dikebumikan hari pemakaman itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena wanita itu lemah, gitu. Dikhawatirkan, ya, dia pingsan dan lain sebagainya. Jadi banyak urusan. Maka di situ dia dilarang, tidak boleh bagi wanita, dan para salaf dahulu tidak, ya, wanita-wanitanya tidak hadir ke pemakaman. Mereka sampai di rumah saja. Gitu. Tapi kalau sudah selesai, dia mau berziarah ke kubur, itu tidak jadi masalah. Ya, yang penting tujuannya untuk mendoakan mayat dan untuk ingat mati, ingat akhirat. Ya, tudzakirukumul akhirah. Karena dengan pergi ke kuburan itu ingat mati. Jadi bukan makam sebenarnya, kubur. Kalau makam itu tempat berdiri. Ya. Makam itu apa? Tempat berdiri, kan? Jadi kubur yang ada itu di kuburan, kubur. Kalau makam Ibrahim maksudnya itu yang di Mekah itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Makanya orang sekarang di sini makam, ya. Jarang kita dengar itu. Orang Arab juga tidak. Itu hanya istilah yang ada di tempat kita mungkin, ya. Apalagi makam-makam yang dianggap keramat. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak ada yang keramat. Ya. Karamah, kemuliaan itu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Beriman, bertakwa, beramal saleh, Allah berikan dia kemuliaan, karamah. Kalau orang sudah meninggal sudah tidak ada. Ya, kalau mengambil berkah di kubur, maka ini syirik. Ya. Syirik mengambil berkah di kubur, ambil tanahnya supaya berkah, nanti taruh di rumah. Kasih selimut, kasih minyak wangi. Kuburan siapapun mengambil berkah di kuburan, tanah atau yang lainnya supaya berkah, ya, maka ini syirik. Siapa yang bisa memberikan keberkahan? Ya. Allah Subhanahu wa taala, bukan kuburan, ya, tidak boleh. Itu bahagian dari kesyirikan. Maka ini harus dibenarkan akidah. Tauhidnya tidak boleh. Jadi perbuatan tersebut termasuk dari bagian kesyirikan. Jadi at-tabarruk
Itu nanti kita akan sampai di kajian tauhid. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan? Ya, boleh nggak kita mengambil kuburan? Nggak boleh. Sekarang saya sampaikan secara umum. Jadi nggak boleh, apalagi sekarang nih pergi berziarah jauh-jauh, ya kan? Nggak bawa mahram lagi. Bersendagurau dengan laki-laki yang bukan mahram, berhias, tabarruj, pakai lipstik, pakai wangi-wangian. Kalau mau kemana? Mau ziarah kubur. Ngapain di situ? Kalau mau ziarah kubur, masa jauh-jauh, nggak usah keluarkan harta banyak-banyak. Ziarah kubur di situ dekat. Pergi ke situ supaya ingat mati dan ingat akhirat. Baik, jadi bagi wanita boleh hukumnya ya. Boleh karena fazuruha itu dalam hadis itu, maka ziarahlah kubur karena dengannya dapat mengingat maut, itu dapat mengingat akhirat. Itu perintah Nabi. Jadi boleh bagi laki-laki dan wanita. Asalkan dia tidak menetapkan hari-hari tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu, tidak boleh. Jadi kapan dia mau ziarah kubur, misalnya yang dekat boleh, kapan saja. Sebagaimana Rasulullah SAW itu terkadang beliau tengah malam pergi berziarah ke Baqi. Nanti Aisyah itu ikut di belakangnya, ya, ikut di belakangnya. Nabi tidak melarang. Atau yang lain. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya, apabila di luar pembahasannya, pertanyaan di luar pembahasan, anak sekarang ini mengalami pikiran setelah tiba-tiba datang dalam sholat. Anak sudah berusaha keras untuk fokus dalam sholat, akan tetapi hal itu selalu datang. Ini yang gentayangan apaan dulu nih? Pikiran yang datangnya apa? Ya. Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Dan bolehkah beristighfar dalam sholat jika hal itu lagi secara tiba-tiba datang lagi secara tiba-tiba? Jadi kalau pikiran-pikiran yang tidak baik itu merupakan bisikan syaitan, ya. Yuwaswisu fi sudurin nas, dia menanamkan was-was, pikiran-pikiran yang tidak baik dalam hati manusia. Apa solusinya? Nabi sudah mengajarkan para sahabat. Solusinya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah ke kiri, ya, isyarat meludah ke kiri. Seperti itu, ya. Ke kiri, tutup. Yang sampai banjir ke tetangganya. Jadi ini kalau solusinya apa? Kalau seperti itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ludah ke isyarat ludah ke sebelah kiri. Gitu ya. Tapi bukan istighfar, tapi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Insyaallah ya. Insyaallah hilang itu. Sekali aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau datang lagi nanti baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sudah yang diajarkan oleh Rasul seperti itu, ya. Kemudian berusaha untuk khusyuk dalam salat dengan mendengarkan, mengetahui makna bacaan yang dibaca oleh imam. Ketika melewati ayat rahmat, maka berdoa minta rahmat Allah. Melewati ayat azab, berdoa agar terhindar dari azab. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bismillah. Anda lagi bertanya. Ya, Anda ingin bertanya, apa hukumnya mencintai seseorang yang berbeda keyakinan atau agama? Hanya sekedar mencintai, bukan menikahi. Hah? Dulu sinetron ya? La haula wala quwwata illa billah. Khairan apa jika di luar puasa. Baik. Tidak boleh. Jadi cinta itu bahagian dari ibadah. Ya. Cinta itu, mahabbah itu bahagian dari ibadah. Makanya tidak boleh mencintai orang-orang yang di luar Islam. Ya kan? Justru kita harus berlepas diri. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim, "Inni bari'um minka wa mimma ta'buduna min dunillah." Saya berlepas diri darimu. Bagaimana kita mencintai calon penghuni neraka? Ya kan?
Bayangkan itu, mencintai calon penghuni neraka atau menjadikannya sebagai figur kita, tidak boleh. Tidak boleh. Teladan kita Rasul SAW. Ya, al-hub fillah wal bughd fillah. Cinta dan benci harus karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ya, gitu. Makanya jangan sering melihat kepada apa? Jangan buka medsos, apalagi melihat sinetron dan lain sebagainya. Tidak boleh tertarik kepada wanita atau laki-laki yang kafir, tidak boleh. Karena wajah mereka kelak pada hari kiamat akan menjadi hitam legam. Ya. Wujuhu yawma apa? Yauma taswaddu wujuh. Ya, pada hari di mana wajah-wajah mereka itu hitam legam. Lebih hitam dari orang-orang Afrika. Ya. Kalau hitamnya orang Afrika masih menarik. Tapi kalau penghuni neraka hitam legam. Alhamdulillah lebih hitam dari wajan. Tahu wajan? Lihat itu di bawahnya. Makanya apa yang menyebabkan kita tertarik sehingga jatuh cinta? Tidak boleh. Ya tidak boleh. Jadi al-hub fillah wal bughd fillah. Itu tanda ya, di antara salah satu tanda sempurnanya iman seorang. Dia cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh mencintai orang-orang yang beda keyakinan, ya, tidak boleh. Karena perintah Allah dan Rasulnya, ya. Bagaimana kita mencintai musuh Allah, ya? Bagaimana coba? Tidak bisa, tidak boleh. Delete, ya, harus di-delete semua itu, lupakan. Ya Allah, lupakan. Baik. Kemudian ada pertanyaan terakhir. Ustaz, Ana sedang berada di dalam fase memperbaiki diri untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, insyaallah. Semoga Allah SWT kabulkan keinginannya dan mendapatkan cerminan yang lebih baik pula. Apakah melakukan hal dengan dua niat seperti di atas diperbolehkan? Niat menjadi hamba Allah yang lebih baik dan menjadi cerminan yang lebih baik, mendapatkan cerminan yang lebih baik pula. Cerminan. Ya. Ya. Apa itu cerminan yang lebih baik? Hah? Jadi boleh kita berniat berazam, ya. Bahkan orang yang berniat untuk berbuat baik sebelum dia berbuat sudah dicatat kebaikannya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang berkeinginan untuk berbuat kebaikan, falam ya'malha, belum dia lakukan, maka telah ditulis satu kebaikan secara sempurna. Gitu. Jadi harus memang, karena tidak berat, ada berat niat untuk berbuat baik, berat tak kira-kira? Tidak berat kan? Tidak. Kemudian cerminan mungkin menjadi panutan dalam rumah tangga, dalam keluarga boleh. Kemudian saya bisa menjadi figur yang lebih baik di keluarga saya. Itu boleh seperti itu. Supaya menjadi panutan dari sisi akhlak, akidah, kan? Keluarga kita mengambil manfaat, faedah dari kita. Itu boleh seperti itu, ya. Minta kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, waj'alna lil muttaqina imama, ya kan? Kedua kan? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu menjadi pemimpin, panutan, gitu ya. Jadi boleh. Demikian juga wanita boleh berdoa seperti itu, ya. Bahkan Allah ajarkan dalam Al-Quran doanya, hablana min azwajina wa dzurriyyatina, hablana min azwajina, ya Allah, karuniakanlah kepada istri-istri kami, ya, bukan istri, ya, bukan satu. Allah ajarkan kepada istri-istri kami. Azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan,
Banyak berarti keturunannya. Itu Anas bin Malik berapa anaknya? 120. Masya Allah. Jangan heran itu karena doanya Nabi SAW. Karena Rasul bangga dengan banyaknya umat. Qurrata a'yun. Jadi keturunan menjadi penyejuk mata. Anak-anak yang berbakti, anak-anak yang patuh, yang saleh, yang berakhlak mulia. Itu kita berdoa kepada Allah seperti itu untuk mendapatkan zuriyat yang baik, keturunan yang baik, ya istri yang salehah, istri-istri yang salehah. Minta kepada Allah ya. Jangan minta istri, tapi istri-istri yang salehah. Itu Allah yang ngajarin ya. Saya cuma menyampaikan saja. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin, panutan, qudwah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu boleh kita meminta seperti ini ya. Itu boleh. Minimal dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Jamaah, bukan mufrad, jamaah. Jangan bersedih. Ini penghibur ya. Hiburan insyaallah. Jadi Allah SWT mengajarkan kepada kita sedemikian rupa ya, hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi kita, bagi dunia dan akhirat kita. Baik. Baik. Nah, kalau naruh bunga di kuburan atau nyiram kuburan itu tasyabbuh. Itu mubadzir, tidak boleh. Antum beli tidak boleh. Beli ya. Tidak boleh tasyabbuh. Ya, tasyabbuh dengan orang kafir tidak boleh. Tidak ada sunnahnya, tidak ada perintah. Dan itu termasuk perbuatan orang-orang kafir, maka tidak boleh. Hukumnya mubadzir, tidak boleh. Apa nyiram air mawar dan lainnya itu tidak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, maka Allah akan golongkan dia dalam kaum tersebut. Jadi itu tidak boleh. Dilarang. Kalau kita sudah larang nggak boleh. Mereka mau berbuat ya dia bertanggung jawab. Yang jelas itu dalam agama kita tidak boleh. Allah melarang. Ta'un di zaman para sahabat. Dalam hadis ini di zaman para sahabat. Di zaman tetapi Rasulullah SAW telah mengkhabarkan kepada sahabatnya bagaimana solusi bila menghadapi wabah taun. Jadi satu dia wabahnya enggak berubah-ubah ya. Karena suka nonton film, ini berubah-ubah taun. Ya, sekali dia jadi ini, nanti jadi itu lagi ya. Nakut-nakuti manusia itu semua. Hati-hati mereka itu. Kelak akan menjadi apa? Mereka diancam dengan azab ya, azab jahanam dan azab yang akan membakar mereka menjadi aram ya. Alhamdulillah. Takutlah mereka kepada Allah. Orang-orang yang menakut-nakuti orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Baik. Jadi sudah jelas ya pembahasan kita malam ini bahwasanya yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kita terpengaruh oleh keyakinan orang-orang kafir, tidak boleh. Orang mukmin punya prinsip dalam beragama ya. Dia yakin yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Asy-Syafi huwa Allah. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Dia mengambil asbab syar'i itu boleh, tapi tidak boleh yakin kepada asbabnya. Tetap dia yakin yang dapat menyembuhkan hanya Allah. Di antara obat itu adalah Al-Qur'an. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa shifaa. Ya. Wa nunazzil,
kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Penawar, sebagai obat. Ya, maka kata para ulama ini obat lahiriah dan batin, ya. Obat batin, obat misalnya orang yang lagi stres, ya kan? Lagi patah kaki atau patah hati, istilah orang sekarang ya. Itu obatnya. Ya, tidak ada stres dalam orang mukmin itu, tidak ada kata-kata stres, tidak ada. Dan itu menjadi penawar. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Syifa itu penawar bagi orang-orang yang beriman dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jadikanlah Al-Quran sebagai obat gitu ya, dengan selalu membaca, mentadabburinya dan selalu mengambil faedah darinya. Baik. Kita ulang sekali yang di awal. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس